Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Karena kami lalui hari-hari kami. Sungguh kami rasakan Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Karena Engkau selalu ada sesuai kehendak-Mu. Yang kadangkala kami tidak mengerti Tuhan. Tapi satu hal yang kami yakini Tuhan. Bahwa Engkau tetap Allah yang ajaib bagi kami. Begitu banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami Tuhan. Tuhan, kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada dan pedulikan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jemaat Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Dia. Dengan iman, kita mau datang kepada Dia saat ini. Jangan biarkan Dia lewat begitu saja. Mari kita buka pintu hati kita. Biarkan Yesus masuk dan mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan.
saudaraku. Kita mau bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Amin. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa, ajar kami untuk selalu mengucap syukur kepada-Mu dalam segala keadaan, di dalam segala perkara. Biarlah kami mau belajar mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami tidak mampu tanpa kekuatan Roh Kudus. Roh-Mu lah yang menguatkan kami. Roh-Mu lah yang membangkitkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Sebentar firman-Mu akan hamba sampaikan kepada setiap umat Tuhan. Urapi hamba, urapi kami semua Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ya, saya akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13 dan juga Yesaya pasal 56 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita membaca firman Tuhan ini. Yesaya pasal 55
ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. 2, 3. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Pasal 56 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Iya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini saya beri tema ikut komando Tuhan. Iya, ikut komando Tuhan. Saya yakin kalau mendengar kata komando saudara tidak asing lagi, bukan? Biasanya kata komando ini sering didengungkan atau sering dipakai untuk para aparat kepolisian atau Tentara Nasional Indonesia. Ya, bagaimana anggota dari aparat keamanan ini atau anggota Tentara Nasional Indonesia ini selalu mengikuti aba-aba atau mengikuti komando yang diberikan atau yang diarahkan dari pimpinan mereka. Nah, saudara, kalau kita berbicara komando, ya, kalau kita berbicara komando berarti kita berbicara sesuatu yang memerintahkan. Ada perintah, namanya komando berarti diperintahkan atau memerintahkan. Dan juga namanya komando, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berarti seluruh anggota yang ada harus tunduk, harus taat kepada aba-aba atau kepada sesuatu yang sudah dikomandokan. Kalau saudara perhatikan mungkin pasukan Paskibraka biasanya 17 Agustus kita merayakannya. Para pasukan Paskibraka ini harus tunduk kepada aba-aba atau kepada komando yang disampaikan atau yang diberikan pemimpin yang ada di depan mereka. Dan tentunya kalau mereka tidak mendengar aba-aba atau melanggar apa yang dikomandokan kepada mereka, barisannya akan menjadi kacau. Bagi tentara atau aparat keamanan, kalau mereka tidak mengikuti komando yang diberikan, tentu segala sesuatu yang sudah direncanakan bisa menjadi gagal. Bahkan mungkin berakibat fatal. Nah,
dalam firman Tuhan, tema firman Tuhan hari ini, saya mengajak saudara untuk ikut komando Tuhan. Dalam firman Tuhan hari ini, saya mengajak saudara untuk mengikuti komando Tuhan. Komando dari pimpinan kita yang tertinggi. Komando dari raja di atas segala raja. Nah, apa yang dikomandokan oleh pemimpin tertinggi kita? Apa yang diinstruksikan oleh Allah kepada saya dan saudara? Apa yang diperintahkan? Apa yang dimandatkan oleh Allah kepada saya dan saudara? Kita perhatikan dalam ayat yang ke-6. Yang pertama kita perhatikan dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata dalam Yesaya 55, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Yang dikomandokan oleh Tuhan yang pertama untuk saya dan saudara di dalam ayat yang ke-6 yaitu mencari Tuhan. Mengapa Allah memerintahkan kepada umat Israel untuk mencari Dia? Firman Allah katakan bahwa akan ada saatnya orang-orang tidak akan dapat lagi menemui Dia. Allah memerintahkan kepada saya dan saudara untuk mencari Tuhan, untuk mengikuti komando yang Tuhan perintahkan dengan mencari Dia. Nah, kalau kata mencari, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berarti ada usaha di dalamnya. Berarti saudara, kalau ada usaha berarti seseorang harus berusaha untuk mendapatkan, untuk memperoleh, berusaha untuk menemukan. Masalahnya di sini saudara. Masalahnya di sini ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak orang-orang percaya yang mengaku diri mengikut Yesus, tetapi tidak mencari Yesus. Hanya namanya pengikut Kristus, tetapi tidak mau mengikuti komando dari Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas sekali di dalam ayat yang ke-6 ini, firman Tuhan katakan bahwa ayo cari Tuhan. Cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Selama ia berkenan. Kalau Tuhan tidak berkenan, berarti tidak ada satupun yang dapat menemuinya. Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar. Setiap orang yang menjauh dari Dia, Tuhan panggil. Nah, seperti anak yang terhilang itu kan saudara, bapaknya dengan setia menantikan anaknya. Dengan setia menantikan anaknya. Tetapi sayang saudara, firman Tuhan katakan bahwa ada batas, ada durasi, ada waktu yang terbatas. Bahwa tidak selamanya Tuhan dapat ditemui. Untuk itulah firman Tuhan katakan, ayo cari aku. Cari Tuhan. Bagaimana saudara mencari Tuhan? Ya, seperti sekarang ini saudara sedang mencari. Bukan berarti Tuhan tidak ada dan bagaimana lantas kita cari kemana-kemana, bukan seperti itu. Mencari di sini saudara maksudnya adalah kita datang untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita datang untuk bersekutu dengan Dia, baik lewat ibadah kita saat ini, baik lewat doa-doa yang kita naikkan di rumah, baik dalam pujian penyembahan kita. Itu adalah bentuk atau cara kita mencari Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Seseorang akan menjadi kuat kalau ia selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Rohnya akan selalu kuat kalau dia mengikuti komando yang diberikan, yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka rohnya akan semakin kuat, semakin hari semakin kuat. Di dalam Mazmur 105 ayat yang keempat, Mazmur 105 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan,
Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Saudara, ayat firman Tuhan ini benar-benar menjadi kekuatan yang besar buat kita ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan katakan, cari Tuhan dan kekuatannya. Jelas sekali firman Tuhan ini mau mengatakan kepada saya dan saudara bahwa kita ini tidak kuat, kita ini tidak mampu tanpa Tuhan. Amin, saudara. Tidak ada satu orang di dunia pun yang kuat tanpa Tuhan. Mau jabatan seperti apapun, saudara, tetap tidak akan pernah kuat tanpa Tuhan. Kita lihat dalam cerita bangsa Israel, Firaun yang katanya kuat tetap saja takluk di tangan Tuhan. Kalau Israel tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mungkin kekalahan demi kekalahan akan membuat mereka semakin terpuruk. Tetapi ketika mereka mencari Tuhan, tangan Tuhan turun menolong mereka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mencari Tuhan juga berarti harus ada kerja keras. Harus ada kerja keras. Berhubungan dengan kerohanian. Mencari Tuhan, ya namanya mencari. Ada usaha, ada kerja keras di dalamnya. Orang yang mencari nafkah tentu dia berusaha dan dia bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Tidak bisa hanya dengan kita berkata, aku percaya kepada Yesus. Aku percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kita tidak pernah membangun komunikasi yang intim dengan Tuhan. Kita tidak pernah mengikuti komando Tuhan di dalam firman Tuhan. Gak bisa, saudara. Kalau kita mengatakan mencari Tuhan, berarti salah satu yang harus kita lakukan adalah kita harus bekerja keras. Dengan cara apa? Membangun kerohanian kita di hadapan Tuhan. Iman kita di hadapan Tuhan. Dan itu harus dilakukan secara konsisten. Tidak bisa hari ini, satu minggu kita berapi-api dengan Tuhan. Minggu berikutnya kita mulai down. Tidak bisa sepanjang tahun kita berapi-api dengan Tuhan. Tahun berikutnya kita down, gak bisa, saudara. Namanya mencari Tuhan. Kerja keras yang kita lakukan adalah berusaha untuk konsisten. Kenapa, saudara? Karena sekali lagi namanya mencari Tuhan, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan bahwa selama ia berkenan ditemui, dan itu berarti ada durasi, ada batas waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Kalau seseorang melakukan kesalahan, ya Tuhan kita Tuhan yang maha pengampun, tetapi Tuhan katakan ingat juga keadilan dan kemurahan Tuhan. Kita harus ingat keadilan Tuhan juga. Kita harus ingat juga hukum-hukum Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengikuti perintah Tuhan atau mengikuti komando Tuhan, yang kedua berarti kita juga harus tinggalkan jalan kefasikan atau perbuatan jahat seperti yang ada di dalam ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya.
baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yang kedua, kalau kita mengatakan kita mengikuti komando Tuhan, maka kita harus tinggalkan jalan kefasikan atau perbuatan jahat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita tidak membunuh orang lain, mungkin kita tidak melukai seseorang, mungkin kita tidak menggunakan kata-kata yang kasar kepada seseorang. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau di dalam diri kita masih ada kepahitan-kepahitan, secara tidak langsung sebenarnya kita sudah melakukan perbuatan yang jahat. Kalau masih ada kebencian kepada satu dengan yang lainnya, maka sebenarnya kita sedang melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang membenci saudaranya, ia adalah seorang pembunuh. Bayangin saudara, sampai disetarakan, disejajarkan dengan yang namanya membunuh orang yang membenci saudaranya. Tinggalkan segala kefasikan, tinggalkan segala sesuatu yang jahat. Dengan cara apa? Kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan mengasihi orang yang kembali kepada Dia. Tuhan mengasihi orang yang berbalik kepada Dia. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16. Firman Tuhan katakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Sebab Allah adalah kasih itu sendiri. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Allah adalah kasih. Nah, karena Allah adalah kasih, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang paling tahu hubungan saudara dengan Tuhan adalah saudara sendiri, bukan hamba Tuhan, bukan rekan saudara, bukan keluarga saudara. Yang paling tahu hubungan pribadi saudara sendiri dengan Tuhan adalah saudara sendiri. Karena apa? Karena yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan adalah kita sendiri. Apakah kita ini sering berkomunikasi dengan Tuhan atau tidak? Kita sendiri yang paling tahu. Apakah kita sering membangun mezbah doa dengan Tuhan secara pribadi? Kita sendiri yang paling tahu. Apakah kita sudah menjaga hati kita di hadapan Tuhan? Kita sendiri yang paling tahu. Bukan orang lain, saudara. Manusia bisa melihat dari luar, dari tampak luar. Tetapi pada akhirnya yang mengetahui segala sesuatunya adalah Tuhan. Dan kita sendiri. Untuk itu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar menguasai diri kita. Tinggalkan sesuatu yang tidak benar menurut Tuhan, menurut firman Tuhan. Allah mengampuni, Allah Maha Pengampun. Di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18, Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18, di situ firman Tuhan katakan, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara ingat cerita di dalam Alkitab ada dua orang yang datang di bait Allah, ya. Yang pertama, orang yang merasa dirinya berdosa di hadapan Tuhan, dan yang kedua adalah orang yang merasa diri paling suci.
Ketika yang merasa berdosa ini datang, dia tidak berani mendekat, masuk terlalu dalam di dalam bait Allah. Dia berdiri jauh, dia menangis, dia memohon kepada Tuhan, aku orang berdosa dan lain sebagainya. Tetapi yang satu yang merasa dirinya yang paling bersih, dia berkata, aku tidak melakukan ini, aku tidak melakukan itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Tuhan Yesus katakan bahwa yang diampuni, yang menerima belas kasihan, yang menerima pengampunan, yang menerima anugerah adalah orang yang berdosa itu, saudara. Nah ini, saudara, seringkali penilaian manusia tidak sama dengan penilaian Tuhan. Bagi manusia itu bagus, baik, tetapi belum tentu bagi Tuhan. Nah, saya mengajak kita, saudara, tidak terkecuali saya sebagai hamba Tuhan. Mari kita belajar untuk mengoreksi diri kita. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita sudah tidak mengikuti komandonya Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita enggan untuk tunduk, untuk taat terhadap instruksi dari Tuhan. Mungkin kita memberontak dengan Tuhan. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, kalau itu kita lakukan, kan itu sesuatu yang tersembunyi, hanya kita yang tahu dengan Tuhan. Mari cepat kita berbalik kepada Tuhan. Kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Mulai dari saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan, sampai kepada seluruh umat Tuhan. Kalau ada sedikit saja di dalam diri kita yang tidak mengikuti komandonya Tuhan, instruksi Tuhan, mari saudara, kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun. Supaya apa? Supaya kita berkenan di hadapannya. Ikut komando Tuhan berarti kita juga meninggalkan rancangan yang salah menurut Tuhan. Nah, saudara, lihat ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Meninggalkan rancangannya. Tinggalkan rancangan-rancangan yang tidak benar. Rencana-rencana yang salah. Menurut Tuhan. Sekali lagi menurut Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 94 ayat yang ke-11. Mazmur pasal 94 ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan begini, saudara. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Ditahan dulu ayat ini, ya, ditampilkan terus. Saudara perhatikan dalam ayat yang ke-11 ini. Firman Tuhan berkata begini. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Jadi, apapun juga yang saudara rencanakan, apapun juga yang saudara rancangkan, firman Tuhan katakan, Tuhan mengetahui. Dan firman Tuhan katakan, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Mengapa sia-sia? Saudara, ketika rencana-rencana kita, rancangan-rancangan kita tidak bawa kepada Tuhan, kita tidak izinkan Tuhan yang jadi di dalam hidup kita, dan ketika kita mengalami kegagalan, kita akan cenderung menyalahkan Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-11, Tuhan mengetahui loh, apapun juga yang kita rencanakan. Mungkin rencana-rencana kita itu bukan rencana-rencana yang negatif, bukan rencana-rencana yang jahat, ya wajar saudara. Sebagai manusia, kita merancangkan segala sesuatu, kita merencanakan segala sesuatu. Nanti saya mau begini, nanti saya mau begitu, nanti saya mau ini, saya mau itu. Ya tidak salah saudara. Tetapi kalau rencana-rencana kita itu, rancangan-rancangan kita itu kita tidak bawa di dalam hadirat Tuhan, kita tidak menyerahkan kepada Tuhan, ketika terjadi sesuatu yang tidak baik di dalam diri kita akan cenderung menyalahkan Tuhan. Dan kita akan lebih mudah kecewa. Karena kita menganggap bahwa segala sesuatu yang kita rencanakan itu sia-sia.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara merancangkan sesuatu, merencanakan sesuatu, serahkan kepada Tuhan. Kalau terjadi sesuatu, Tuhan pasti akan memproteksi saudara. Tuhan pasti akan mengcover saudara, akan melindungi saudara. Itu kalau saudara menyerahkannya kepada Tuhan. Dan saudara tidak akan mudah kecewa. Saudara tidak akan mudah terluka. Sebab apa? Saudara sudah menyerahkan rencana-rencana itu kepada Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tinggalkan. Kalau ada rancangan-rancangan yang salah, ya kalau kita memang benar-benar mau ikut komando Tuhan, kita tinggalkan segala rancangan-rancangan yang tidak melibatkan Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang pertama, Yesaya pasal 30 ayat yang pertama, di situ firman Tuhan katakan begini saudara. Yesaya 30 ayat yang pertama. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan dari padaku. Yang bukan dari padaku. Saya ambil sebagian di sini saudara. Jadi Tuhan mau ya rancangan-rancangan kita itu ya sejalan dengan rancangan Tuhan. Sejalan dengan rancangan Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa pesan Tuhan yang mau disampaikan kepada saya dan saudara atas komandonya? Apa pesan Tuhan yang mau disampaikan kepada saya dan saudara atas komandonya? Kita kembali perhatikan soal rancangan ini saudara. Pesan Tuhan, ya, pesan Tuhan yang pertama saudara, Tuhan mau memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa rancangannya adalah rancangan terbaik. Amin saudara. Tuhan mau katakan kepada saya dan saudara bahwa rancangannya adalah rancangan yang sempurna, the best of the best. Terbaik dari yang terbaik. Itu pesan Tuhan yang mau disampaikan atas komandonya kepada saya dan saudara. Tuhan mau tekankan kepada saya dan saudara bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang sempurna. Kalau sempurna berarti sesuatu yang perfect. Kalau berbicara tentang rancangan Tuhan adalah rancangan terbaik, berarti itu berbicara tentang sesuatu yang tidak ada tandingannya. Tidak bisa dibandingkan dengan rancangan-rancangan lain. Ini rancangan Tuhan. Kalau rancangan Tuhan, mungkin hari ini kita menangis saudara. Tetapi saya yakin ke depannya Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita. Orang yang berjalan menabur benih sambil mencucurkan air mata pasti akan pulang dengan bersorak-sorai. Apakah saudara mengimani firman Tuhan ini? Amin saudara. Ini rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu tetap yang terbaik. Sesakit apapun, sesulit apapun untuk diterima oleh akal manusia. Karena memang rancangan Tuhan itu seringkali di luar nalar kita. Namanya juga rancangan yang terbaik saudara. Karena rancangannya rancangan yang terbaik, the best of the best, tidak bisa dibandingkan dengan rancangan yang satu. Akan complang. Gak bisa saudara, loh yo gimana ya saudara ya. Dan rancangan Tuhan ini saudara, tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga, apalagi disandingkan. Gusti Yesus kau dibanding-banding saing-saingnya yo tetap menang, ya kan saudara? Gak bisa mau dibandingkan dengan apapun juga. Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata begini saudara.
Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Jelas sekali firman Tuhan katakan bahwa rancangan Tuhan tidak dapat dibanding-bandingkan dengan rancangan orang yang katanya berhikmat sekalipun. Nah ini saudara. Tuhan berpesan dalam komandonya, ini loh rancanganku, ini rancangan yang terbaik. Rancanganku ini rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Tuhan katanya rancangan ini adalah rancangan damai sejahtera. Tapi kenapa Tuhan? Aku tidak damai sejahtera. Katanya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tapi kenapa Tuhan? Aku harus melewati lembah kekelaman di dalam hidupku. Katanya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Tapi mengapa Tuhan? Ada begitu banyak mengapa dan mengapa yang kita pertanyakan di dalam hidup kita. Saudara, percayalah. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan selalu indah pada waktunya. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan, kalau rancanganmu rancangan damai sejahtera, kalau rancanganmu bukan rancangan kecelakaan, mengapa Tuhan aku mengalami kegagalan? Mengapa Tuhan aku mengalami hal yang seperti ini? Mengapa Tuhan ini dan itu terjadi? Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin atau wajar kita bertanya, tetapi kita kembali lagi kepada firman Tuhan, bahwa firman-Nya tidak pernah salah. Kalau Dia sudah katakan rancangannya adalah rancangan yang terbaik, Dia akan membuktikannya kepada saya dan saudara. Cepat atau lambat, kita akan melihat bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik di dalam hidup kita. Hanya persoalan waktu, Bapak Ibu Saudara. Hanya menunggu waktu saja. Mungkin dalam karir engkau merasa terlambat. Mungkin dalam usaha engkau merasa usahamu seolah-olah lambat berjalan, atau dan lain sebagainya. Tetapi percayalah bahwa rencana indah Tuhan sudah siapkan buat saya dan saudara. Tuhan memberikan pesan atas komandonya. Yang kedua, yaitu jalan Tuhan adalah jalan menuju kekekalan, bukan kebinasaan. Dengan kata lain, jalan Tuhan yang menuju kekekalan bukan menuju kebinasaan. Dengan kata lain, pasti sampai kepada tujuan. Pasti sampai kepada tujuan. Ada kepastian. Ada kepastian. Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Ada kepastian. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada kepastian. Pasti sampai di tujuan. Kalau orang berpergian saudara, belum tentu dia sampai di tujuan. Bisa banyak kendala yang ia hadapi. Tuhan katakan kepada saya dan saudara,
Kalau engkau ada di jalanku, engkau pasti akan sampai di tujuan. Mungkin harus melewati lembah kekelaman. Mungkin jalannya, jalan yang berduri, jalan yang berbatu-batu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang hendak naik ke puncak gunung harus berusaha. Puncak gunung tidak mungkin tidak ada batu-batu yang tajam. Naik ke gunung melewati hutan-hutan, ya. Ada binatang buas dan lain sebagainya. Kalau para pendaki-pendaki gunung, mereka harus menggunakan alat, ya, batu-batu yang tajam sebagai pijakannya sakit. Tetapi begitu mereka sampai ke puncak gunung, ada satu kepuasan tersendiri di dalam diri mereka. Demikian juga dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin jalan yang kita lalui, saudara, membuat kita terseok-seok. Mungkin jalan yang kita lalui membuat kita harus mencucurkan air mata. Mungkin jalan yang kita lalui dalam kehidupan ini membuat kita terluka. Mungkin kita lihat orang di luar sana senang. Kita kok seperti ini. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan jalan itu, ayo saudara, kita harus melewati jalan itu. Dan firman Tuhan katakan bahwa jalan itu pasti dan ada tujuan akhirnya yang kita akan sampai. Ya saudara, ketika Tuhan sampaikan komandonya, pesannya kepada saya dan saudara, bukan berarti tidak ada jaminan. Tuhan jamin. Tuhan menjamin itu. Dalam Amsal 10 ayat 29. Amsal 10 ayat 29. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Jalan Tuhan adalah perlindungan. Ada jaminan perlindungan. Ketika saudara melewati hari-hari di dalam kehidupan saudara, ada jaminan perlindungan Tuhan. Amsal 12 ayat yang ke-28. Amsal 12 ayat yang ke-28. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemudaratan menuju maut. Apapun yang terjadi dengan saudara, tetaplah ada di jalan kebenaran. Jangan murtad. Seperti firman Tuhan yang saya katakan beberapa waktu yang lalu. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan menjamin kehidupan saya dan saudara. Tuhan menjamin kehidupan kita. Dan Tuhan sudah pasti menyediakan berkat yang melimpah buat saya dan saudara. Amin saudara. Itu pasti saudara. Mazmur 37 ayat yang ke-34. Nantikanlah Tuhan. Ya. Nantikanlah Tuhan. Dibutuhkan kesabaran yang namanya menanti waktu Tuhan. Ingat saudara, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Namanya menantikan Tuhan, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan ketulusan. Nantikanlah Tuhan dan tetaplah ikutilah dan tetap ikutilah jalannya. Bukan jalan yang lain. Tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Oh indah sekali ayat ini saudara, janji Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Bersabar dengan waktu Tuhan. Percayalah kalau waktu Tuhan datang dalam hidup saudara, saudara akan bersuka cita. Mungkin saudara menangis tapi tangisan saudara tangisan bahagia. Tuhan hanya mau saudara sabar. Kita sabar dalam menantikan waktu Tuhan. Tuhan hanya mau kita tetap ikut jalan Tuhan, bukan jalan yang lain. Tuhan hanya mau kita peka
untuk tetap setia mengikuti instruksi Tuhan, mengikuti komando Tuhan. Ketika saya dan saudara ikut instruksi Tuhan, ketika saya dan saudara ikut komando Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat saya dan saudara. Cepat atau lambat menurut manusia, tetapi waktu Tuhan selalu indah. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan datang kepada kita. Firman Tuhan mau menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa ketika kita mengikut komando Tuhan, maka Tuhan akan menuntun langkah-langkah kita untuk sampai kepada tujuan yang pasti di dalam Tuhan. Mungkin hari ini kita kecewa, mungkin hari ini kita terluka, mungkin hari ini kita menangis, tetapi percayalah, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Ikut saja komando Tuhan. Ikut saja instruksi Tuhan dalam hidup saudara. Dan biarkanlah kita melihat tangan Tuhan bekerja. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, oh, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu, oh, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Amin. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, glory, glory. Haleluya. Haleluya. Ya Allah. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, ya Allah. Ya Allah.
Tuhan sayang kepada kita. Amin Tuhan. Dia mengerti setiap bahasa air mata kita. Terima kasih Tuhan. Dia tahu kesedihan kita. Haleluya. Dia tahu kesusahan hati kita. Selama Ia berkenan ditemui, mari kita mencari wajahnya selalu. Amin. Kita ikuti komando Tuhan. Haleluya. Sebab rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Yes. Biarlah waktu Tuhan, waktu yang terbaik di dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini Tuhan, hamba berdoa secara khusus buat setiap umat Tuhan yang sudah hadir, yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan, mari Tuhan sendiri yang balas berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi tenaga, pikiran, hati, materi dan lain sebagainya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan dalam pekerjaan, Tuhan berkati, Tuhan buka jalan, Tuhan selesaikan segala sesuatunya dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan, semangat yang patah Tuhan bangkitkan kembali. Engkau yang membebat Tuhan setiap hati. Engkau berkuasa Tuhan atas semuanya ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan juga seluruh jajaran yang terlibat di dalamnya, aparat keamanan, TNI Polri Tuhan juga memberkati ya Tuhan. Kota kami Tuhan berkati ya Tuhan. Gereja ini Tuhan berkati, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing Tuhan, sertai di perjalanan, tibakan dengan selamat. Saudaraku, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Bila engkau pulang dengan membawa sukacita yang dari Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.